Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawadi, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu perbaikan komposisi tubuh. Ya, karena dalam membentuk tubuh kita perlu memperbaiki komposisinya. Nah, kita harus ingat ada weight loss, yaitu menurunkan berat badan, atau fat loss, ya, menghilangkan lemak. Tujuannya adalah ini sebetulnya, ya, bukan sekedar ini. Karena kalau weight loss itu otot, tulang, mineral turun semua, sehingga terjadi banyak komplikasi, gitu ya. Terus komposisi tubuhnya tetap jelek, maksud saya, gitu ya. Dan akhirnya itu caranya semua dibatasi, ya, sehingga metabolismenya turun, kita menjadi lemah dan lain-lain. Penuaan, kita menjadi cepat tua, ya. Beda kalau kita melakukan diet atau melakukan program perbaikan tubuh dengan cara fat loss, ya, seperti yang nanti akan kita lakukan, itu fat loss. Lemaknya yang diturunkan sehingga komposisi tubuh menjadi membaik, lemaknya turun, ototnya naik, gitu ya. Pengaturan gizinya tentu harus benar, ya. Metabolisme kita meningkat sehingga akhirnya apa? Kita nanti kalau sudah berhasil makan banyak pun akan menjadi otot, gitu ya. Bukan menjadi lemak. Dan tentu penuaan akan menurun, gitu ya. Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini kenapa sih banyak orang yang lemaknya numpuk, ya, numpuk di perut, numpuk di paha dan lain-lain, ya. Penyebabnya ini ya sederhana sebetulnya, tadi keseimbangan energi tadi, ya. Kalori yang masuk lebih banyak dari kalori yang keluar, itu jelas. Yang kedua, omega 3-nya yang untuk dinding sel itu diganti dengan lemak trans karena kita kekurangan omega 3, sehingga gula, protein dan lemak sulit untuk masuk ke dalam sel, akhirnya mereka dijadikan lemak, ya, sehingga masalahnya ada di dinding sel, ya. Nah, secara modern ini ada insulin dan lain-lain, ya, tapi intinya adalah omega 3-nya kurang. Akibatnya apa? Obesitas, stroke, kardiovaskuler, gangguan nafas, gangguan saluran empedu, ya, jadi jaringan empedu, batu empedu dan lain-lain, gangguan hormonal dan sebagainya, gitu ya. Itu tentang lemak, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang otot untuk memberi pengetahuan saja kepada kita. Otot adalah tempat pembakar kalori yang paling besar, gitu ya. Kalau ototnya turun, maka BMR kita, yaitu metabolisme basal metabolic rate, yaitu metabolisme basal kita turun. Akibatnya apa? Kita makan sedikit saja bisa gemuk. Jadi itu lingkaran setan, gitu ya. Maka kita perlu tingkatkan massa otot, terutama yang sudah di atas 40 tahun, Bapak Ibu. Ya, itu perlu sengaja. Olahraga beban, ya, khususnya yang tadi usia lebih dari 40 tahun. Bapak Ibu, kalau massa otot itu turun 10%, itu imunitas kita akan turun, ya. Kalau turun 20% itu gerak akan sulit, dan seterusnya. Kalau turun 40% itu kita bisa meninggal karena pneumonia, gitu ya. Jadi itu. Nah, patokan untuk BMR Anda bisa ngukur nanti. BMR itu bisa diukur dengan Calorie Scan. Nah, Anda tinggal standar Anda adalah 24 kali berat badan Anda. Jadi kalau BMR Anda kurang dari 24 kali berat badan, naikkan. Caranya apa? Otot dinaikkan. Ya, tempat kita metabolismenya paling banyak, yaitu otot. Nah, jadi diet yang benar untuk menyeimbangkan komposisi tubuh, defisit energi, ya, dan gizinya seimbang. Kita butuh protein 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Selama ini kurang banget, Bapak Ibu, protein Anda, ya. Biasanya nasinya segini, ya lauknya cuma sepotong. Anda bayangkan deh. Ini aja, lihat, 1 sampai 1,5. Katakanlah 1 aja. Anda berat badannya 60 kilo, butuhnya 60 gram protein. 1 telur itu cuma 7 gram. Jadi Anda butuh makan 9 telur. Atau 1 potong paha ayam itu 7 gram. Anda perlu makan 9 potong paha ayam. Begitu seterusnya. Segelas susu itu 7 gram. Atau minum 9 gelas susu, ya, itu bisa menghasilkan 60 gram protein, ya. Tinggal Anda mengkombinasikan. Pernah melakukan itu? Saya kira enggak, ya. Kemudian yang kedua, kita perlu latihan otot, latihan tulang untuk meningkatkan kalsium, ya. Vitamin C itu kita perlu.
tambahan ya. Dan kita perlu latihan kardio, kita perlu istirahat cukup. Ini Bapak Ibu, langkah yang benar ya. Defisit energi, kita perlu latihan kardio, otot, dan istirahat yang cukup. Ini Bapak Ibu ya, kalau kita istirahat, proses merusak otot lebih banyak dari membuat otot. Lama-lama makin lama makin lemah, makin lemah, makin lemah, dan tadi itu kehilangan makin banyak, Bapak Ibu akan sakit. Kalau istirahat tapi Bapak Ibu makan protein banyak yang dibuat ototnya. Latihan juga begitu, meskipun Bapak Ibu latihan keras tapi tidak makan protein, proteinnya kurang, ya banyak yang pecah Bapak Ibu, daripada yang dibangun ototnya. Ototnya melemah juga. Berbeda kalau Anda latihan, kemudian minum protein yang tinggi, maka ya tidak perlu seperti Ade Rai lah ya. Seperti Pak Anton aja sudah lumayan gitu ya.